Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Menara Kudus, apa itu Menara Kudus? Menara Kudus adalah media, edukasi, narasi, aspirasi, pengadilan agama Kudus. Selamat datang di podcast Pengadilan Agama Kudus. Podcast ini hadir sebagai media informasi, edukasi, serta sebagai ruang berbagai pengetahuan dengan suasana santai tentang hal yang berkaitan dengan hukum. Khususnya tentang Pengadilan Agama Kudus. Saya, Khotimatus Sa'adah, host yang akan menemani podcast kali ini. Di episode sebelumnya, podcast membahas mengenai perceraian. Dan podcast pada kali ini akan membahas tentang dispensasi kawin. Sobat Menara Kudus, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus. Mari kita sambut Ibu Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, Sarjana Hukum Islam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu? Tentunya. Mbak Ot sehat ya? Alhamdulillah. Cantik sekali. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Monggo silakan duduk Ibu. Sobat Menara Kudus, perkenalkan Ibu Rika ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus yang telah bertugas di Pengadilan Agama Kudus sejak tahun 2023 hingga saat ini. Benar Ibu Rika? Betul sekali. Tahun 2023 itu udah berapa tahun berarti Bu di sini ya? 3 tahun lah. 3 tahun. Udah cukup lama atau sebentar itu Bu ya? Sebentar. Oh sebentar. Karena nyaman kita tugas di sini itu nyaman. Alhamdulillah. Ya, Mbak, ya. Kudus itu Jadi memang nyaman ya Bu ya? Betul, kota Oh, iya. santri. Beliau telah menangani berbagai macam perkara termasuk perkara dispensasi kawin. Yang tentunya kompetensi Ibu Rika itu sudah tidak diragukan lagi dalam menangani bidang perkara dispensasi kawin. Nah, tentunya kita sangat penasaran sekali sih apa itu dispensasi kawin. Gini Bu Rika ya, dispensasi kawin itu sebenarnya apa sih Bu? Karena kita di dalam masyarakat itu kita sering mendengarkan bahwa dispensasi kawin itu diberi istilah ya Bu, diberi tuku umur Bu, tuku umur atau kalau yang nggak mengerti bahasa Jawa, bahasa Indonesia adalah beli umur. Masa sih Bu umur bisa dibeli Bu? Itu gimana Bu? Penjelasan mengenai dispensasi kawin yang dikenal di masyarakat tuku umur gitu Bu. Jadi begitu ya, di masyarakat umum atau di luar dikenal dispensasi itu kawin itu lebih ke tuku umur. Tuku begitu umur ya. Ibu, betul. Mungkin itu karena efek usia yang kurang untuk menikah seperti itu. iya, Sehingga di iya. luar mereka lebih familiar dengan bahasa tuku umur. Tuku umur. Ya, sebetulnya kalau kita mengenal lebih jauh tentang apa dispensasi kawin itu sendiri, dispensasi kawin itu tentunya tidak jauh-jauh dari pernikahan, dari perkawinan, dari usia itu sendiri, seperti itu. Jadi begini Bu Oot, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwasanya usia perkawinan minimal bagi laki-laki ataupun perempuan itu adalah 19 tahun. 19 ya Bu ya. Ya, 19 tahun. Sedangkan di aturan sebelumnya, jadi sebelumnya sudah diatur tentang pernikahan itu sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di situ diatur bahwasanya batas usia minimal untuk menikah itu bagi perempuan adalah 16 tahun. Sedangkan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Seiring dengan berkembangnya waktu, ada pembaharuan-pembaharuan, dikaji ulanglah undang-undang itu, berlakulah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana syarat untuk menikah adalah 19 tahun, baik itu untuk laki-laki dan juga perempuan. Maka untuk dapat menikah apabila anak itu belum berusia 19 tahun harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Dan tentunya di sini kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, akan meng-cross-check terlebih dahulu apakah layak untuk menikah, apakah memang memenuhi syarat anak ini untuk menikah, seperti itu. Nah, ketika memang anak ini memenuhi syarat dalam artian layak untuk menikah, maka
permohonan dispensasi kawin itu dikabulkan. Jadi bukan tuku umur, tidak ada yang dibeli di pengadilan agama seperti itu. Kami semua bekerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Begitu kira-kira. Berarti aturannya bertambah ya Bu ya, dari semula yang perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun, yang laki-laki tetap sama ya Bu ya. 19 tahun ke 19 tahun. Jadi yang berubah umur hanya dari pihak perempuan ya Bu ya. Ya, jadi setelah ada pembaruan terhadap undang-undang itu, usia bagi anak ditambah. Yang hal itu tentunya dengan berbagai macam penelitian sudah dilakukan oleh negara kita ini ya, layak untuk menikah di usia 19 tahun. Tentunya sudah matang seperti itu. Oh, berarti usia 19 tahun itu sudah dirasa layak ya? Betul, minimal ya sekurang-kurangnya. Oh, minimal sekurang-kurangnya. Terus itu Bu, apa sih alasan seseorang mengajukan dispensasi kawin Ibu? Apa sih alasan, apa ada alasan tertentu orang-orang tuh mengajukan dispensasi kawin? Kalau kita bicara masalah alasan, berarti kita berbicara masalah permohonan itu sendiri. Iya, betul Ibu. Permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama, seperti itu ya. Tentunya sangat kompleks. Banyak berarti Bu ya? Cukuplah. Di pengadilan agama Kudus ini kita menangani perkara dispensasi kawin. Dan kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, apa sih alasan mengajukan dispensasi kawin? Yang selama ini kami tangani sangat kompleks, banyak. Jadi tidak melulu tentang satu permasalahan saja untuk untuk yang diajukan para pihak Betul. ketika mengajukan dispensasi kawin. Yang beberapa diantaranya ya ada yang memang orang tua itu merasa anak ini berhubungan sudah di luar batas sehingga memang dimintakan dispensasi kawin. Di luar batas tuh sampai batas mana Bu kalau menurut Ibu itu? Kalau kita bicara batasan itu tentunya kita bicara norma seperti itu ya. Apakah norma itu masih layak dikatakan sebagai pergaulan anak seperti itu? Apakah norma itu sudah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat? Kalau kita berbicara masalah batas seperti itu kiranya. Apalagi tadi Bu, alasan yang lain selain tadi? Iya, bagus sekali. Jadi selain alasan itu bukan mungkin ya. Ada beberapa alasan yang memang anak itu terlanjur berhubungan jauh dengan pasangannya hingga menyebabkan yang sangat kami sayangkan. Hamil di luar nikah contohnya. Banyak itu Bu yang hamil di luar nikah. Kita contoh aja di yang perkara di pengadilan agama Kudus, banyak yang seperti tidak itu. banyak tapi Tidak ada, ada. begitu ya. Tidak banyak tapi ada lah. Itu termasuk salah satu syarat, bukan syarat, salah satu yang menjadi penyebab permohonan dispensasi kawin itu diajukan oleh orang tuanya. Iya. Seperti itu. Ada juga yang perkawinan itu diajukan karena kehendak orang tuanya. Kok Seperti bisa itu. Bu? Jadi bukan anak ini seyogyanya dia belum ingin menikah. Tetapi itu keinginan orang tuanya untuk menikahkan anak itu. Pengen gitu Bu ya? Mungkin. Pengen punya mantu gitu Bu? Wah, punya mantu. Mungkin lebih ke seperti ini Mbak Oot. Dia berada di lingkungan di mana anak-anak usia di bawah 19 tahun itu telah berumah tangga. Jadi lebih ke kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat itu. Mereka terbiasa menyaksikan anak usia 18, usia 17 menikah. Seperti itu sehingga ketika anaknya di usia itu belum menikah dianggapnya sudah terlambat. Maka mereka mengajukan ke pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi itu sendiri. Itu salah satu alasan ya. Saya timbul pertanyaan, gimana sih Bu nanti kalau itu dispensasi kawin karena alasan orang tua yang menginginkan anaknya untuk menikah itu bagaimana Bu? Saya jadi bingung Bu itu. Betul, tidak jarang kita jumpai perkara seperti itu ya. Tidak jarang kita jumpai permohonan seperti itu ketika pernikahan itu adalah keinginan orang tuanya. Nah tentunya kita tetap berpegang kepada Perma 5 tahun 2019. Yang mana dalam pemeriksaan dispensasi kawin kami wajib untuk menghadirkan anak itu di dalam persidangan. Wajib itu ya Bu ya? Ya, kami harus melindungi hak-hak anak itu. Jadi situlah kami akan tahu apakah pernikahan itu, apakah dispensasi itu murni keinginan anak ataukah ada keinginan orang tua di dalamnya. Tentunya dispensasi itu bisa diberikan ketika itu
adalah hal yang terbaik untuk anak. Ketika itu adalah keinginan orang tua, sementara anak itu tidak ingin menikah, anak itu masih ingin bersekolah, ingin melanjutkan pendidikan, merasa dirinya belum mampu, belum layak. Tentunya disinilah peran hakim. Disinilah peran hakim, peran kami untuk dapat melindungi hak-hak anak ini. Seperti Menarik itu ya. sekali nih ya Allah, dispensasi kawin. Kita harap nanti dengan adanya podcast ini menambah pengetahuan pada masyarakat luas, khususnya di wilayah Pengadilan Agama Kudus. Untuk selanjutnya Ibu, siapa saja sih Bu yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin? Kan mesti ada ya yang berhak untuk mengajukan itu. Baik sekali, bagus sekali Mbak. Jadi siapa yang berhak mengajukan dispensasi kawin begitu ya? Tentunya seorang anak dan seorang anak itu ada di bawah perlindungan kedua orang tuanya. Begitu. Anak yang memiliki kedua orang tua, maka berdasarkan aturan yang termuat dalam pasal 6, pasal 6 Perma 5 tahun 2019, bahwa orang yang berhak mengajukan dispensasi kawin, yaitu orang tua, kedua orang tuanya, ya, seperti itu. Jadi permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh ayah dan ibunya, seperti itu. Wah, timbul pertanyaan saya Ibu, kan harus kedua orang tua. Jadi jika ini Bu ya, jika memang anak yang menginginkan dispensasi kawin itu ternyata hanya punya salah satu dari kedua orang tua, hanya punya ibu atau hanya punya ayah, atau ada lagi yang tidak punya orang tua, itu bagaimana Ibu? Siapa yang mengajukan dispensasi kawin? Betul sekali, jadi tidak jarang anak itu hanya punya salah satu dari orang tua, seperti itu. Dijelaskan kembali dalam pasal 6 Perma 5 tahun 2019 ayat 2, seingat saya seperti itu, ayat 2 atau ayat 3. Ketika kedua orang tua dari si anak ini telah bercerai, Telah bercerai. Telah berpisah dalam artian cerai resmi ya. Iya. Maka permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang memiliki kuasa asuh atas anak tersebut. Seperti itu. Begitu juga ketika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia, maka boleh permohonan itu hanya diajukan oleh salah satu dari kedua orang tua, seperti itu. Jika Bu, kan tadi kalau salah satu punya hak asuh, punya jelas itu diasuh sama salah satu orang tua kalau sudah bercerai. Kalau memang itu anaknya diasuh bersama-sama, tapi dalam posisi kedua orang tua itu sudah bercerai, itu bagaimana Ibu? Boleh diajukan oleh kedua orang tuanya, seperti itu. Jadi tetap kedua orang tua ya, walaupun sudah bercerai. Tetap kedua orang tua. Nah, ketika salah satu dari kedua orang tua itu memiliki hak asuh atas anak ini, boleh diajukan oleh salah satu. Tetapi ketika tidak ada penetapan hak asuh anak, maka diajukan oleh kedua orang tuanya. Seperti itu kalau masih punya orang tua, walaupun salah satu ya Bu ya. Kalau sudah nggak punya orang tua Ibu, itu bagaimana Ibu ya? Menarik sekali ya, menarik sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana ketika anak ini adalah yatim piatu, seperti itu ya. Ketika anak ini tidak memiliki kedua orang tua atau orang tuanya telah meninggal dunia dan anak ini dimohonkan dispensasi kawin atau dalam keadaan mendesak anak ini dimintakan untuk menikah, maka di sini adalah walinya, Bu ya, wali dari si anak ini yang boleh mengajukan dispensasi kawin. Wali, ya menarik sekali. Begitu, ya Allah. Wali yang secara nyata mengasuh anak itu. Yang nyata-nyata Bu ya. Iya. Wah, menarik sekali nih dispensasi kawin. Apa ini sangat bagus sekali untuk diteliti ini sebenarnya. Terus Ibu, ini ada pertanyaan lagi, yaitu kita di Indonesia ya Bu ya, kita penuh keberagaman ya. Ada yang orang dengan berbagai agama. Terus dispensasi kawin itu diajukan di pengadilan mana sih Bu sebenarnya? Atau di pengadilan agama untuk yang beragama Islam atau di pengadilan mana gitu Ibu? Mohon penjelasannya. Jadi dispensasi kawin ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak Muslim saja, seperti itu. Dispensasi ini kawin itu juga berlaku bagi seluruh anak-anak yang di bawah usia 19 tahun, seperti itu. Jadi kita kembali kepada
peraturan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang sebelumnya diatur dalam Pasal 49 Nomor 7 Tahun 1989, kemudian disempurnakan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diatur dalam undang-undang, aturan terakhir yang mengatur itu dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kewenangan pengadilan agama. Yang mana di situ diatur bahwa pengadilan agama berwenang untuk memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan warga Indonesia yang beragama Islam, kurang lebihnya seperti itu. Oh ya. Kurang lebihnya seperti itu. Sehingga perkara dispensasi kawin ketika anak itu beragama Islam, maka diajukanlah permohonan itu ke pengadilan agama. Namun ketika anak itu selain anak yang beragama Islam, maka diajukan ke pengadilan negeri seperti itu. Oh iya, berarti pengadilan agama dan pengadilan negeri mempunyai kewenangan tersendiri dalam menangani dispensasi kawin untuk anak-anak Indonesia. Betul, betul sekali. Iya. Sedemikian rupa kami melindungi anak-anak ini. Seperti itu. Nah, ini mungkin banyak masyarakat yang menganggap bahwa kalau orang yang pengen mengajukan dispensasi kawin itu pasti akan diberikan secara otomatis oleh pengadilan agama. Mungkin Bu Rika bisa memberikan penjelasan harusnya seperti ini, langkah-langkah seharusnya apa sih yang langkah-langkah apa sih ketika kita mengajukan permohonan dispensasi kawin. Karena ketika masyarakat sudah datang ke pengadilan yang berwenang, mungkin akan mengira kalau saya sudah mengajukan dispensasi kawin, otomatis akan diterima oleh pengadilan. Mohon penjelasannya. Begitu ya. Jadi sudah ada stigma di masyarakat seperti Betul, itu ya. Kalau mengajukan kurang umur ke kantor KPA aja nanti dikabulkan begitu ya. Betul, seperti Jadi itu. inilah yang kita perlu edukasi ke masyarakat bahwa peran pengadilan agama di sini adalah melindungi anak-anak Indonesia seperti itu dari pernikahan dini, khusus untuk dispensasi kawin ya. Ketika kita bicara dalam konteks dispensasi kawin, ketika pihak itu mengajukan dispensasi kawin sesuai dengan yang diatur, telah diatur permohonan dispensasi kawin itu dalam Perma 5 2019 bahwasanya permohonan itu harus kami periksa melalui pemeriksaan, melalui tahapan-tahapan pemeriksaan yang diatur dalam pasal 10 Perma 5 2019, mulai dari pendaftarannya sampai dengan tahapan-tahapannya yang diantaranya harus hadir kedua orang tuanya, harus hadir anak ini untuk dimintai keterangan, ada saksi juga, ada bukti-bukti juga, yang nanti akhirnya adalah penetapan dari pengadilan yang tentunya tidak semua perkara akan dikabulkan. Kita melihat pada bagaimana perkara itu sendiri, bagaimana hasil dari pemeriksaan itu sendiri, apakah layak anak ini untuk diberikan dispensasi ataukah tidak, seperti itu. Ibu, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Bagaimana ketika ada perbedaan agama antara orang tua dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin? Jadi ke pemohonnya ya. Iya, betul. Siapa pemohon? Kalau tadi kita bicara tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi, sekarang pertanyaannya bagaimana ketika anak itu berbeda agama dengan kedua orang tuanya. Begitu. Jadi dalam satu keluarga tapi beda agama. Betul. Kadang-kala kami menjumpai seperti itu ya. Ada ketika anaknya beragama Islam dan orang tuanya berbeda agama dengan anaknya. Begitu. Dalam pasal 7 Perma 5 2019 kembali lagi semuanya kompleks diatur dalam Perma 5 2019 bahwa ketika anak memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya, maka permohonan dispensasi kawin ini diajukan mengikuti agama dari si anak ini. Mengikuti jadi ketika anak itu muslim, berarti, Bu, ya? betul. Ketika anak itu muslim, maka diajukan ke pengadilan agama. Begitu, berarti Bu. ngikut anak ya, berarti ya? Ya, agama dari si anak. Seperti Menarik itu. sekali, tambah ilmunya ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, syarat-syarat apa saja sih yang diperlukan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin? Jadi secara administratif, lebih tepatnya seperti itu ya Mbak. Secara administratif
permohonan dispensasi kawin itu ketika mengajukan dispensasi ke PTSP kantor kami, maka lengkapilah beberapa syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pasal 5 seperti itu. Yang pertama tentunya adalah permohonan itu sendiri, permohonan dari orang tua untuk menikahkan anaknya itu tadi. Yang kedua tentu saja karena kita warga negara Indonesia, maka KTP dari kedua orang tua itu menjadi syarat untuk mengajukan dispensasi. Yang selanjutnya ada KK, ada identitas dari anak itu sendiri. Identitas anak ini berupa akte lahir seperti itu. Anak ini memiliki akte lahir, maka itulah menjadi syaratnya. Selanjutnya karena dia mau menikah dengan calon suaminya, identitas dari calon suaminya perlu dilengkapi. Oh, harus ada Ibu ya? Ya, ada KTP calon suami dan juga akte kelahiran calon suaminya, seperti itu. Apakah calon suami ini sudah cukup umur atau belum? Akan kami cek juga di situ dalam persyaratan administratif. Dan yang terakhir, pendidikan dari anak ini dibuktikan dengan ijazah anak itu sendiri. Ijazah terakhirnya dia berpendidikan apa. Karena untuk mengabulkan atau untuk memeriksa dispensasi kawin, yang perlu kita perhatikan di sini juga adalah latar belakang pendidikan anak ini. Apakah anak ini memiliki pendidikan yang cukup, pendidikan yang layak, sehingga anak ini nanti kelak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya kelak. Duh, terima kasih sekali Bu. Terus pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, bagaimana sih tahapan dari proses pengajuan dispensasi kawin sampai dengan putusan Ibu? Pengajuannya itu tahapannya dari mulai ini sampai putusan. Mohon penjelasan dari Ibu Rika. Jadi seperti yang saya jelaskan barusan tadi, bahwa ada syarat administratif yang harus dilengkapi. Dan syarat administratif termasuk permohonan itu diajukan kepada PTSP di kantor kami. PTSP. Ketika telah diajukan kepada PTSP permohonannya, maka nantinya akan ditentukan siapa hakimnya yang memeriksa, siapa panitera penggantinya yang akan membantu hakim dalam memeriksa, kemudian siapa yang akan memanggil jurusitanya, dan akan ditentukan hari sidangnya. Setelah ditentukan hari sidangnya, maka kami akan melakukan pemeriksaan persidangan. Tahapan-tahapan dari pemeriksaan persidangan ini adalah pertama kami akan bacakan permohonannya terlebih dahulu dengan dihadiri oleh kedua orang tuanya. Di sini juga harus dihadirkan kedua orang tua dari calon mempelai. Seperti itu. Dihadirkan juga calon mempelainya, si anak ini sendiri dan juga calon suaminya. Seperti itu ya. Setelah itu kita ke tahapan pembuktian. Setelah memeriksa anak, memeriksa calon suami, memeriksa calon besannya, kami akan melakukan pembuktian. Dari pembuktian ini maka nanti akan dapat disimpulkan apakah anak ini benar-benar layak atau tidak. Dari situlah maka akan terbit penetapan dispensasi berupa dikabulkan atau ditolaknya permohonan itu. Seperti itu. Terima kasih sekali. Terus kalau menurut Ibu Rika, mengapa perkawinan di bawah umur itu harus dicegah Ibu? Menurut Ibu Rika. Baik, jadi pencegahan perkawinan dini itu bukan menurut saya atau bukan pendapat pribadi saya, begitu. Pencegahan perkawinan itu adalah upaya negara untuk melindungi hak-hak anak, melindungi hak-hak anak dari pernikahan dini, seperti itu. Seperti telah dijelaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak pasal 3, bahwasanya orang tua berkewajiban untuk mendidik, mengasuh, melindungi anak, termasuk di sini adalah mencegah perkawinan dini, seperti itu. Jadi berdasarkan penelitian bahwasanya anak di bawah usia 9 tahun itu rentan untuk menikah. Kenapa? Karena untuk menikah itu perlu kesiapan. Kesiapan secara psikologis, kesiapan secara ekonomi, kematangan pola berpikir, dan tentunya bagi anak perempuan kesiapan organ reproduksinya untuk dapat mengandung dengan aman. Karena tidak dapat dipungkiri, ketika orang itu menikah maka akan hamil, dan ketika anak ini hamil dan organ reproduksinya belum siap, itu akan sangat membahayakan anak ini, dan itulah yang negara lindungi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak, mulai dari kegagalan kehamilan, kegagalan ketika melahirkan, kegagalan dalam pernikahan itu sendiri karena belum siap secara psikologis, belum siap secara ekonomi. Seperti itu.
Berarti tidak siap berumah tangga. Betul sekali, betul sekali. Jadi ini berarti ada sih nggak Bu ya relevansi permohonan dispensasi kawin dengan tingkat perceraian khususnya di Pengadilan Agama Kudus, Bu. Ada nggak relevansinya orang mengajukan dispensasi kawin tapi nanti ada relevansi dengan tingkat perceraian? Jadi begini, pencegahan pernikahan dini atau pencegahan anak-anak itu menikah salah satu diantaranya adalah untuk menekan tingkat perceraian, seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa secara psikologis ketika anak ini belum matang, seperti itu ya, maka ada kekhawatiran pernikahan ini akan gagal, seperti itu, maka akan terjadi perceraian, dan itu sangat tidak menutup kemungkinan karena beberapa perkara yang telah kami tangani juga adalah perceraian dari pernikahan yang dulunya menikah karena kurang umur, seperti itu, dan itulah yang kami cegah, tapi bukan menjadi faktor utama, tidak. Banyak faktor yang banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian itu sendiri. Nah, salah satu diantaranya itu karena pernikahan dini itu juga ada. Seperti itu, Mbak Oot. Terima kasih sekali Ibu Rika. Ini jadi pertanyaan mungkin di masyarakat ya, khususnya wilayah Pengadilan Agama Kudus. Dispensasi kawin itu pasti dikabulkan nggak sih Bu sama pengadilan agama? Itu tuh mitos atau fakta ya Bu ya, kayak gitu ya Bu ya? Kita bicara mitos atau fakta begitu ya, mitos atau fakta seperti itu. Jadi mungkin ada stigma yang beredar di masyarakat bahwa seperti tadi kami singgung di awal ya, kalau kurang umur ke PA aja nanti dikasih. Betul. Kurang umur dikasih dispensasi gitu ya. Seperti yang kami jelaskan tadi bahwasanya dispensasi itu melalui tahapan-tahapan pemeriksaan. Layak tidak anak ini menikah, seperti itu. Tidak jarang perkara itu kami tolak karena memang anak ini kami nilai belum layak, belum mampu untuk menikah, seperti itu. Jadi mitos itu adalah zong ya. Zong. Tidak benar. Tidak benar ya. Gitu. Itu kalau dispensasi kawin secara umum ya Bu. Kalau gini Bu, dispensasi kawin karena dengan alasan sudah hamil, itu pasti dikabulkan apa enggak? Itu mitos apa fakta lagi ya? Itu mitos atau fakta apa lagi? Itulah yang perlu kami luruskan di sini, bahwasanya ada stigma yang beredar di masyarakat, jika mau dikabulkan maka ada perbuatan-perbuatan tertentu yang melanggar norma-norma yang menyebabkan bisanya dikabulkan permohonan dispensasi kawin itu. Betul. Kami sangat prihatin dengan stigma itu. Sangat prihatin dengan stigma yang beredar tentang isu itu, seperti itu ya Bu Oot ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kami melindungi hak-hak anak, begitu. Jadi dikabulkan atau tidaknya dispensasi kawin itu berdasarkan pemeriksaan. Seperti tadi, pemeriksaan itu kami akan periksa secara ekonomi, secara psikologi, secara dari organ reproduksinya, seperti itu. Siap tidak anak ini menikah, seperti itu. Kematangan dari anak ini. Jadi bukan karena anak ini mohon maaf sudah mengandung atau anak ini telah melakukan perbuatan-perbuatan itu yang melanggar norma-norma sehingga dispensasi kawin dikabulkan. Tidak, itu salah. Itu salah. Karena yang kami pertimbangkan di sini adalah kematangan, kemampuan anak ini untuk berumah tangga, seperti itu. Mantap sekali ya Allah, podcast kali ini kita berbicara tentang dispensasi kawin sehingga kita memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya di wilayah Pengadilan Agama Kudus. Baik Ibu, ternyata banyak sekali ya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin dan memang sudah ada aturan baku yang mengatur mengenai batas usia pernikahan yang diperbolehkan. Seseorang akan dimohonkan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua atau wali dari anak tersebut apabila ada alasan yang mendesak. Alasan yang mendesak. Informasi ini sangat bermanfaat lagi bagi Sobat Menara Kudus. Sobat Menara Kudus, dari perbincangan kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya perkawinan di bawah umur diajukan dengan berdasarkan alasan-alasan yang telah Ibu Rika jelaskan tadi. Sebelum memberikan putusan, hakim akan melihat urgensi tersebut berdasarkan kepentingan terbaik
kepentingan terbaik anak agar tidak menimbulkan masalah baru seperti potensi perceraian akibat ketidaksiapan mental. Baik Sobat Menara Kudus, dari pembahasan kita tentang permohonan dan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama Kudus, kita bisa memahami bahwa proses ini bukan sekedar perkara hukum, tetapi juga menyangkut emosi, tanggung jawab, dan masa depan banyak pihak, terutama anak-anak. Sebetulnya masih banyak yang diperbincangkan, yang akan dibahas mengenai dispensasi kawin, tapi karena durasi waktu maka kita harus mengakhiri podcast kali ini. Semoga perbincangan hari ini bisa memberikan wawasan dan membantu Anda yang sedang mencari informasi atau bahkan berada dalam situasi serupa. Ingat, selalu ada jalan untuk mencari solusi terbaik dengan cara yang bijak dan sesuai aturan. Terima kasih kepada Ibu Rika atas kehadirannya sebagai narasumber pada hari ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat bagi Sobat Menara Kudus. Amin. Saya sebagai host mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.